Oke, sebelumnya kita udah bahas dan Anda juga sudah pelajari bagaimana konsep perencanaan sebuah balok, di mana kasusnya itu adalah badan dan sayapnya kompak. Nah, konsep badan dan sayap kompak, tidak kompak ataupun langsing itu akan saya jelaskan dalam sesi kali ini, yaitu atau flow kerja bagaimana sebuah perencanaan atau desain balok I, khususnya kita membahas I, baik itu untuk build up maupun hot roll. Kita mulai dari langkah pertama. Data pertama yang perlu kita miliki yaitu data penampang, di mana kita bisa tahu lebar penampang, tinggi penampang, tebal badan, tebal sayap, mutu baja, modulus elastisitas, jarak pengaku, dan juga faktor moment gradient. Atau yang pernah kita bahas di video yang sebelumnya yaitu mencari nilai CB. Nah, nilai-nilai ini bisa kita dapatkan di tabel baja. Saya ambil contoh tabel baja dari produsen baja bernama Jindal yang berada di India. Nah, di tabel baja merek Jindal ini, by Jindal ini kita bisa melihat beberapa variabel-variabel yang kita butuhkan ketika kita memilih sebuah penampang atau sebuah profil. Jadi di situ kita sudah punya data terkait untuk, kita juga sudah punya untuk data ketinggian atau H, TW, BF, TF, luas penampang, moment of inertia, sectional modulus, atau biasanya ada yang menuliskan ZX atau SX, radius of gyration yaitu Rx atau Ry, plastik modulus Ville, ini yang pernah saya maksud yaitu modulus plastisitas atau Zx, di mana biasanya ada tabel yang mengincludekan nilai Zx-nya, namun kita bisa juga mencari secara perhitungan manual. Dari semua variabel ini kita tentukan dulu yang biasanya kita tulis sebagai diketahui. Lalu kita lanjutkan untuk mencari nilai-nilai dari properti penampang atau yang biasanya disebut dengan section properties. Di mana kita bisa dapat section properties, kita bisa dapatkan dari tabel baja atau dari desain build up Anda sendiri yang Anda tentukan, oke, saya akan menggunakan tebal sayap sekian, tebal badan sekian, misal seperti itu ya, dengan mutu baja sekian. Atau Anda bisa dapatkan dari produsen. Seperti contoh yang tabel baja produsen India yang saya tunjukkan tadi. Atau kita juga bisa melakukan perhitungan secara manual. Untuk WF, rumus untuk bisa mencari nilai IX dan IY tertampil di sini. Untuk mencari nilai IY pun juga sama, dan di situ kita juga bisa mendapatkan berapa nilai ZX dan nilai ZY-nya jika itu dilakukan pendekatan secara manual. Namun ada beberapa prosedur lain yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai-nilai di section properties, yaitu dari aplikasi. Namun terkadang aplikasi ini merujuk pada aturan-aturan atau jenis-jenis baja yang diproduksi. Di sini kita bisa temukan untuk standarnya EU yaitu Euro. Itu kita bisa lihat untuk IPA 80, luasnya penampang yaitu 7,64, ketinggiannya 80, TF-nya sekian ya. Propertiesnya, Rx-nya, IY-nya kita bisa temukan semua. Hanya untuk mempermudah saja. Jadi sebenarnya ini tabel-tabel baja yang dibuat secara digital. Kita pun juga bisa memanfaatkan beberapa web aplikasi yang ada di internet. Berikut adalah tampilan dari skyshift.com. Dia adalah website civil engineer, perhitungan sipil yang lebih cepat karena dia sudah memanfaatkan program bantu komputer. Nah, kita coba untuk melihat WF 600, 300, 12, 20 yang pernah kita kerjakan di contoh soal lentur 1 dan lentur 2.
Maka kalau kita masukkan dengan dimensi 600, 300, 12, 20 yaitu nih kita lihat result yang didapatkan. Nah, kita mendapatkan untuk hasilnya terkadang tidak terlalu sama, nggak selalu sama, tapi ini dia sudah mendekati. Ini untuk perhitungan mencari nilai J dan nilai CW, yaitu konstanta puntir dan konstanta pilin. Untuk profil I seperti ini, profil I tidak simetris, profil T, profil siku, dan profil kanal. Dan ini untuk mencari nilai CB secara cepat, walaupun rumus pendekatannya, rumus mencari CB sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita memiliki seluruh variabel dari properti penampang maupun data penampang. Maka kita bisa lanjutkan menuju pada properti komponen struktur, yaitu bagaimana kita bisa mengklasifikasikan penampang pada kondisi tekuk lokal. Ini berlaku pada SNI 1729/2020 di halaman 18. Nah, kalau kita lihat di kanan layar Anda, maka di SNI kita sudah diatur di halaman 16 di tabel B41A sampai ke B41B, kita diminta untuk bisa mengetahui rasio elemen terhadap tekuk, resiko akan terjadinya tekuk lokal. Pada perencanaan dan desain balok lentur, mau baik itu penampang I maupun penampang kotak, langkahnya tetap sama seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi kita perlu mencari rasio untuk elemen sayap dan rasio untuk elemen web, di mana kita perlu mencari nilai lambda F, lambda P, dan lambda RF. Itu untuk flange sayap. Untuk rasio elemen web atau badan, kita perlu mencari lambda W, lambda PW, dan lambda RW. Nilai itu semua sudah ada di SNI. Jadi kita mulai dari rasio elemen flange sayap ya, di mana itu adalah B per T. Untuk lambda sendiri, yaitu rumusnya adalah BF dibagi dengan 2 TF. Untuk lambda P-nya, yaitu nilainya adalah sebesar 0,38 dikali dengan akar E dibagi dengan F yield. Dan untuk lambda R-nya, itu adalah 1 dikali dengan E dikalikan dengan akar E dibagi dengan F yield. Untuk kasus 10 yaitu kasus sayap profil I gilas panas, kanal, dan T. Untuk profil tersusun atau profil build up, maka kita menggunakan lambda R-nya yaitu 0,95 akar KC dikali E dibagi dengan FL. Sehingga di SNI 1729/2020 kita sudah dibantu untuk mendeskripsikan apa itu KC, apa itu FL. Jadi kita langsung baca ke SNI 2020. Berikutnya untuk BT rasio elemen terhadap web, yaitu H per TW, kita menggunakan lambda PW-nya adalah 3,76 akar E dibagi F yield. Lambda R-nya adalah 5,7 akar E dibagi dengan F yield. Yaitu untuk badan, profil I simetris, ganda, dan kanal. Jika simetrisnya adalah tunggal, tidak ganda untuk profil I, maka kita menggunakan rumus yang ini. Tugas Anda adalah untuk mengklasifikasikan penampang itu berbentuk seperti apa, sesuaikan dengan kasus-kasus yang ada di B41A dan B41B. Apakah dia badan profil I simetris, ganda, dan kanal, apakah dia sayap PSR persegi panjang, ataukah mungkin dia badan PSR persegi panjang dan box. Dan kondisi untuk lambda P dan lambda R-nya akan berbeda-beda. Nah, aturan yang pasti yaitu bahwa jika lambda
lebih kecil sama dengan dari lambda P, maka dia akan disebut sebagai penampang kompak atau sering disebut sebagai C. Jika lambda di antara lambda P dan lambda R, maka disebut dengan penampang tidak kompak, non kompak atau NC. Jika lambda lebih besar dari lambda R, maka akan disebut sebagai penampang langsing atau S, yang sering disebut sebagai slender. Nah, dari C, NC, dan S, dari penggolongan untuk web maupun flange, untuk badan maupun sayap, di mana nilainya mungkin bisa C, mungkin bisa NC, dan bisa S, kita menuju pada kotak berikutnya. Kita buka SNI 179 2020 halaman 46. Silakan Anda buka yang halaman 46. Di SNI kita pun juga sudah diatur dan dibantu dalam mengklasifikasikan kondisi tekuk lokal. Di SNI pada bab F yang membahas tentang desain komponen struktur untuk lentur, di SNI itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pada balok lentur dengan profil I terdiri dari F2, F3, F4, F5, dan F6. Untuk F2, F3, F4, dan F5, balok ini melentur pada sumbu majornya, yaitu dia melentur pada arah X-nya. Dan untuk F6 dia melentur pada sumbu minornya, arah horizontal atau arah Y-nya. Nah, kita sekarang bahas untuk F2, F3, F4, dan F5. Jadi cara bacanya sama seperti tabel yang ada di SNI yang saya buka saat ini dan sudah saya sederhanakan pada layar di kiri Anda, di mana ketika flange dan web, ketika sayap flange dan web badannya sama-sama kompak, maka kita menggunakan peraturan pasal bab F2 di halaman 46. Di mana kita diminta untuk menghitung nilai leleh dan nilai tekuk torsi lateral, yaitu MNY dan MN lateral torsional buckling LTB. Di sebelah kanan ini sudah pengertian untuk bisa membantu Anda membaca di SNI dan terhadap bahasa Inggrisnya. Oke, nah ketika kondisi itu adalah flange-nya tidak kompak atau langsing dan webnya kompak, maka kita akan masuk ke F3. Di mana F3 kita diminta untuk concern atau memperhatikan terhadap nilai lateral torsional buckling dan juga flange local buckling, yaitu LTB dan FLB. Itu berada di SNI 1729 2020 halaman 48. Jika flange-nya tidak kompak atau langsing dan webnya tidak kompak, maka kita akan masuk pada kondisi F4, di mana kita diminta untuk menghitung CFY, LTB, dan begitu pula untuk kondisi F5. Untuk flange-nya kompak, tidak kompak atau slender, dan webnya slender, kita akan menggunakan kondisi F5, di mana kita akan diminta untuk menghitung berdasarkan rumus yang ada. Dari semua kondisi F2, F3, F4, F5 ini masing-masing semuanya mencari nilai MN, di mana untuk tiap F2, F3, F4, dan F5 ini dari masing-masing MN itu kita akan mencari nilai MN terkecil yang ada. Dan MN terkecil itu adalah yang paling menentukan. Sama yang seperti kita lakukan di video tutorial soal balok lentur kedua.